Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awal informasi pertama, pemirsa diduga akibat korsleting listrik, toko bangunan sekaligus gudang penyimpanan cat di Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, maksud kami Kota Depok. Api yang menyala nyaris merambat ke bangunan lain dan membakar kabel listrik yang berada di atasnya. Warga mendengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran, di mana pertama kali api muncul dari atap gudang. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api dapat dilokalisir. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemadam berjalan sulit pemirsa. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar pada gudang penyimpanan cat toko bangunan tersebut. Saya lihat itu sudah ada api di atas. Api asalnya dari atas, terus langsung merembet ke bawah. Di bawah itu banyak cat atau sudah? Iya, cat, ya banyak cat minyak. Cat minyak sama thinner ya Pak? Yang kebakar adalah toko bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya nggak Pak? Ada berapa? Alhamdulillah pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan. Sementara itu pemirsa, di Sumatera, CCTV merekam ledakan di sebuah komplek perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan diduga akibat tabung gas yang bocor. Warga Komplek Liberty Residence Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara dikagetkan oleh sebuah ledakan hebat yang berasal dari salah satu rumah. Ledakan tersebut terekam CCTV dari salah satu rumah. Beberapa rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak, atap rumah dan bangunan hancur serta sejumlah mobil mengalami kerusakan parah. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Korban nggak ada, cuma luka bakar ya. Luka bakar. Sama ibu sama anak gitu. Rumah di samping sama depan juga jadi terdampak ya? Rumah samping ya, cuman samping itulah kena ke apa namanya itu, dindingnya agak cekung sedikit. Rumah depan mobil juga besar. Pasca kejadian, tim penjinak bom Gegana Satrimo-Polda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan 5 rumah di sekitar lokasi serta kerusakan kendaraan. Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, sama mungkin ada terkena imbas sepeda motor juga. Bukan sementara kebocoran tabung gas LPG. 2 orang korban yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat dalam kecelakaan tambang timah di Bangka Belitung. Ketiga korban tertimbun longsoran tanah saat aktivitas penambangan. Beginilah lokasi tambang timah di perkebunan sawit PT GSBL Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang longsor dan menimbun 3 orang korban. Korban tertimbun saat sedang melakukan aktivitas penambangan pencarian timah.
3 orang atas nama Masrupul, 27 tahun, Ardiansyah, 29 tahun, dan Asep, 30 tahun. Mereka menjadi korban kecelakaan tambang ini. 2 orang mengalami luka berat, sementara korban bernama Masrupul meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Eki Widi Prawira mengatakan pihaknya sudah mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Kita dapatilah ada beberapa kubangan ya, bekas tambang, yang mana mungkin sempat kita kirim juga kemarin ya dokumentasi olah TKP kami, dan kita juga sempat mengamankan beberapa barang bukti ya terkait aktivitas penambangan tersebut. Nah, kemudian kalau rekan-rekan bertanya lokasinya di mana, nah kalau kita sudah ngambil koordinat dan kita layoutkan ke dalam maps, itu memang masuk di blok F29 ya, yang mana itu di luar UP Timah tapi masuk di dalam HGU-nya PT GSBL ya. Petugas kepolisian saat ini melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan belum diketahui apakah akan ada tersangka dari insiden tersebut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa, terlepas ketika hendak dikeluarkan dari kandang, seekor sapi tercebur ke dalam sumur di Blora, Jawa Tengah. Evakuasi sapi dari sumur sedalam 9 meter dilakukan dengan teknik menambah volume air. Sapi milik Karman di Desa Kebonrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Kejadian berawal saat sapi dikeluarkan dari kandang lantaran kondisi kandang mau dibersihkan. Saat keluar kandang, anak sapi meloncat-loncat hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Petugas mengerahkan 12 personel dan mobil damkar water supply. Proses evakuasi dilakukan dengan cara menambah volume air hingga sapi naik ke permukaan sumur. Saya tuntun, lalu dia lari mas, lari terus sana lompat itu saya kira akan melompati sumur lah. Nah, ternyata malah di tengah sumur, masuk ke sumur. Evakuasi sapi kita menggunakan air untuk volume, meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Ya. Ada kesulitan Bu? Untuk kesulitannya tidak ada, alhamdulillah. Usai dievakuasi, anak sapi yang tercebur dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka-luka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.